Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budiman, mahasiswa transisi dari kampus Universitas Palembang dengan nomor NIM 23410020P. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Anggraini, STMT, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Kalkulus 4 ini. Pada saat ini, saya akan memaparkan bahan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kalkulus 4 dengan materi penggunaan inverse dan metode eliminasi Gauss. Penggunaan inverse. Inverse adalah kebalikan atau lawan dari sesuatu, sedangkan fungsi inverse merupakan suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Fungsi inverse adalah fungsi matematika yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Ketika membahas tentang rumus inverse, banyak orang mungkin langsung menghubungkannya dengan fungsi inverse itu sendiri. Padahal, meskipun terkait, rumus inverse dan fungsi inverse memiliki perbedaan yang penting. Kemudian lanjut ke inverse matrix. Inverse matrix adalah salah satu metode untuk menyelesaikan soal sebuah matriks. Sebelum menggunakan rumus inverse untuk matriks yang harus dilakukan sebelum melakukan mencari inverse, maka harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan ini ialah nilai yang bisa dihitung melalui unsur-unsur matriks persegi. Inverse matrix ini merupakan sebuah kebalikan dari kedua matriks. Apabila matriks tersebut dikalikan, akan menghasilkan matriks persegi AB sama dengan BA dengan simbol berikut. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat -1 dan terletak di antara hurufnya. Untuk mencari inverse sendiri, beberapa tahapan yang bisa dilakukan dengan mengubah bentuk Y sama dengan fungsi X menjadi bentuk X sama dengan fungsi Y. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Selesaikan persamaan di bawah ini. 2x1 min x2 ditambah 3x3 sama dengan 2 min x1 ditambah 3x2 min x3 sama dengan 11. 2x1 min 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 3. 2x1 diambil 2, kemudian min 1 plus 3. 1 plus 3 negatif 1. 2, 2x1 diambil 2, negatif 2x2 min 2 positif 5 sama dengan 3. Kemudian lanjut kita mencari determinan dari A. Dari persamaan di atas ada determinan A dan adjoint A, di mana rumus untuk mencari determinan A menggunakan rumus determinan Sarus, yaitu sebagai berikut. Berikut untuk mencari determinan dari A, 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 5, 2 dikali 3, 6 dikali 5, 30. Langsung kita masukkan, kemudian dijumlahkan dengan -1 dikali -1 plus 1, kemudian dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 3 dikali 1 dikali -2 sama dengan -6. Dikurang 3 dikali 3 9, dikali 2 18, 2 dikali -1 min 2 dikali -2 min plus positif 4. Kemudian -1 dikali 1 -1 dikali positif 5 sama dengan -5. Kemudian dari 30 ditambah 2 dikurang 6 didapatkan hasil 26. Dikurang 18 ditambah 4 dikurang 5 didapatkan hasil 17. 26 dikurang 17 didapatkan hasil 9. Jadi dari determinan A kita dapatkan nilai 9. Lanjut, buatkan kofaktornya. A11 negatif A12 plus A13
negatif A21, positif A23, negatif A23, positif A31, negatif A32, positif A33. Kemudian kita cari unsur dari A11. Determinan matriks A11 yaitu tanpa baris pertama dan kolom pertama. Jadi kita ambil nilai dari A23 min A23 min A32 ditambah A33. Kemudian kita balikkan ke halaman sebelumnya. 3 dikali 5 didapatkan hasil 15. Kemudian min 1 dikali min 2 didapatkan hasil positif 2. Kemudian 15 dikurang 2 sama dengan 13. Sama seperti unsur A11 untuk mencari unsur berikutnya. Untuk mencari unsur negatif A12 itu tanpa baris pertama dan kolom kedua. Jadi kita ambil A21, A31, negatif A23 plus positif A33. Kemudian sama seperti cara sebelumnya dikalikan silang. Ini untuk negatif A12 kita dapatkan hasil min 7, negatif A13 didapatkan hasil min 8, negatif A21 didapatkan min 1, kemudian untuk A22 didapatkan hasil positif 4, negatif A23 didapatkan hasil positif 2, A31 didapatkan hasil negatif 8, negatif A32 didapatkan hasil positif 5, kemudian yang terakhir A33 didapatkan hasil positif 7. Langsung kita masukkan ke nilai C-nya 13, kemudian min 7, min 8, min 1, plus 4, positif 2, min 8, positif 5, kemudian positif 7. Lanjut ke perhitungan berikutnya. Kemudian buat inverse-nya. A inverse sama dengan 1/determinan A dikali C transpose. Kemudian dari nilai C tadi, misalnya 13, min 7, min 8. Untuk baris pertama tadi kita jadikan menjadi kolom pertama dia. Sama seperti ini baris keduanya, min 1 plus 4 plus 2. Kemudian kita jadikan di kolom kedua, min 1 plus 4 plus 2. Ini baris ketiga, min 8 plus 5 plus 7. Kemudian kita jadikan kolom ketiganya, min 8 plus 5 plus 7. Kemudian X sama dengan A-1 dikali A inverse dikali B. Sama dengan 1/9, 13, min 1, min 8, min 7, 4, 5, min 8, 2, 7, 2, 11, dan 3. Ini langsung kita kalikan. 13 dikalikan dengan 2 dapat hasil 26. Kemudian min 7 dikali 2 dapat hasil min 14. Min 8 dikali 2 dapat hasil min 16. Sama seperti kolom kedua, min 1 dikalikan dengan 11 dapat hasil min 11. Positif 4 dikalikan dengan 11 dapat hasil 44. Kemudian 2 dikali dengan 11 dapat hasil positif 22. Kemudian lanjut ke kolom ketiga, min 8 dikalikan dengan 3 dapat hasil negatif 24. Kemudian 5 dikalikan dengan 3 dapat hasil positif 15. Kemudian 7 dikalikan dengan 3 dapat hasil positif 21. Ini langsung kita perhitungkan. 26 dikurang 11 dikurang 24
dapatkan hasil min 9, kemudian min 14, ditambah 44, ditambah 15, dapatkan hasil positif 45. Kemudian min 16 plus 22 ditambah 21, didapatkan hasil positif 27. Langsung kita kalikan dengan 1/9. 1/9 dikali min 9 didapatkan hasil negatif 1. Kemudian 1/9 dikalikan dengan 45 didapatkan hasil 5. Kemudian 1/9 dikali 27 didapatkan hasil 3. Jadi X1 kita dapatkan nilai min 1, X2 sama dengan 5, kemudian X3 sama dengan 3. Baiklah, untuk mengecek perhitungannya kita masukkan soal terlebih dahulu untuk memastikan apakah jawaban X1 dan X2 dan X3 yang telah kita dapat ini sudah benar ataupun belum. Ini soal dari sebelumnya sudah saya masukkan 2x1 dikurang x2 tambah 3x3 sama dengan 2. Kemudian x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 11. 2x1 dikurang 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 3. Kita masukkan 2 dikali x1 yang berdasarkan x1 yang kita dapat tadi yaitu min 1. 2 dikali min 1 dikurang X2. X2 kita dapatkan tadi yaitu 5 ditambah 3x3. 3 dikalikan X3 berdasarkan hasil yang kita dapat tadi yaitu 3. 2 min 1 yaitu min 2 dikurang 5 plus 9 sama dengan 2. Berarti untuk persamaan yang pertama ini telah sesuai. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua yaitu X1 kita dapatkan hasil min 1, kemudian ditambah 3x2. 3 dikali x2-nya kita masukkan 5, 15 dikurang x3-nya didapatkan hasil 3. Negatif 1 ditambah 15 sama dengan 14. Kemudian 14 dikurangin dengan 3 dapat hasil 11. Berarti untuk persamaan kedua hasilnya telah sesuai. Kemudian lanjutkan ke persamaan yang ketiga. 2x1 kita masukkan langsung aja 2 dikali min 1, kemudian 2x2, x2-nya kita dapatkan nilai 5. 2 dikali 5 plus 5x3, x3-nya kita dapatkan hasil 3. 2 dikali min 1 yaitu min 2 dikurang min 10, min berarti min 12 ditambah 5 dikali 3, 15. Min 12 tambah 15 didapatkan hasil 3. Berarti persamaan yang ketiga telah sesuai. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan sebelumnya, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 5, kemudian X3 sama dengan 3, berarti perhitungannya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan. Metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah teknik untuk melakukan operasi pada elemen-elemen matriks dengan tujuan menyederhanakan matriks tersebut. Metode ini merupakan pengembangan dari teknik eliminasi yang dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel agar dapat diperoleh nilai variabel bebas. Kemudian, metode eliminasi Gauss mengkonversi persamaan linear menjadi bentuk matriks dan kemudian diubah menjadi bentuk echelon. Metrik echelon baris menggunakan operasi baris elementer. Setelah itu, bentuk matriks tersebut diselesaikan melalui proses substitusi balik. Teknik eliminasi Gauss ini berasal dari operasi matematika pada baris-baris matriks yang dilanjutkan sampai hanya tersisa satu variabel. Langsung kita masuk contoh soal. Selesaikan sistem persamaan berikut. X1 plus 2x2 dikurang 3x3 sama dengan 3. 2x1 dikurang x2 dikurang x3 sama dengan 11. Kemudian persamaan ini dituliskan
plus satu, plus 2, negatif 3. Kemudian 2, negatif satu, negatif satu. Kemudian pada baris ketiga, 3, positif 2, kemudian positif satu. Ini untuk baris pertama 3, kemudian pada baris kedua 11, dan negatif 5. Baiklah, kita lanjutkan. Matriks diperluas menjadi 1, 2, min 3, 2, min 1, min 1, 3, 2, 1, 3, 11, min 5. Kemudian lanjut ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan berikut. X1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 sama dengan 3. 2x1 dikurang x2 dikurang x3 sama dengan 11. Kemudian baris ketiga 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan negatif 5. Untuk persamaan ini dapat dituliskan 1, 2, negatif 3 sama dengan 3. Untuk baris kedua yaitu 2, negatif satu, negatif satu sama dengan 11. 3, positif 2, positif satu sama dengan negatif 5. Matriks yang diperluas menjadi 1, 2, min 3, 3, 2, min 1, min 1 sama dengan 11. 3, 2, 1 sama dengan min 5. Kemudian kurangi baris kedua dengan 2/1 dikali baris pertama dan baris ketiga dikali 3/1 kali baris pertama. Langkah ini memberikan seperti contoh nih. Pada bagian pada unsur A21 sama dengan 2 dikali dikurang 2/1 dikali 1 sama dengan kosong. Kemudian untuk unsur A22 sama dengan min negatif satu dikurang 2/1 dikali 2 sama dengan negatif 5. Untuk unsur A23 sama dengan negatif satu dikurang 2/1 dikali negatif 3 sama dengan 5. Untuk B2 11 dikurang 2/1 dikali 3 dapatkan hasil 5. Kemudian dari hasil unsur A21, A22, dan A23 dan B2 ini dimasukkan ke pada bagian berikut. 0, min 5, 5, dan 5. Kemudian lanjut ke A31 dan pada baris ketiga dikali 3/1 kali baris pertama. Langkah ini memberikan A31 sama dengan 3 dikurang 3/1 dikali satu mendapatkan hasil kosong. Kemudian A32 2 dikurang 3/1 dikali 2 dapatkan hasil negatif 4. Kemudian A33 sama dengan 1 dikurang 3/1 dikali min 3 dapatkan hasil 10. Kemudian untuk B3 min 5 dikurang 3/1 dikali dengan 3 dapatkan hasil min negatif 14. Dan untuk hasil unsur A31, A32, A33, dan B3 ini dimasukkan ke perhitungan berikut. 0, min negatif 4, 10, dan min 14. Kemudian kurangi baris ketiga dengan min 4 per min 5 dari dikali baris kedua. Matriksnya menjadi 1, 2, min 3,
sama dengan 3, kosong, min 5, 5 sama dengan 5, kosong, kosong, 6, min 18. Untuk mendapatkannya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini A32 sama dengan negatif 4 dikurang 4/5 dikali dengan min 5. Dapatkan hasil kosong, kemudian A33 ini A33 10 dikurang 4/5 dikalikan dengan 5. Kemudian yang untuk B3 sama dengan min 14 dikurang 4/5 dikalikan dengan baris pada baris keduanya itu dapatkan hasil 5. Dari hasil A32 didapatkan kosong, A33 dapatkan hasil 6, dan B3 didapatkan hasil negatif 18. Akhirnya, letakkan kembali kolom kanan ke posisinya semula. 1, 2, min 3, kosong, min 5, 5, kosong, kosong, 6. X1, X2, X3, 3, 5, min 18. Kemudian dengan substitusi mundur mulai dari yang paling bawah diperoleh kosong, kosong, 6 X3 sama dengan min 18. Kemudian X3 min 18 dipindahkan ruas yaitu dibagikan dengan 6 dapat hasil min 3. Lanjut ke baris di atasnya yaitu negatif 5 min 5 X X pangkat 2 X2 ditambah 5 X3 sama dengan 5. Kita masukkan untuk nilai X3-nya tadi min 5 X2 ditambah 5 X3. 5 dikali 3 min 3 sama dengan min 15. Kemudian ini sama pindah ruas min 5 X2 dikurang 15 sama dengan 5 dapat hasil negatif 4. Kemudian lanjut ke baris di atasnya yaitu min X1 ditambah 2 X2 dikurang 3 X3 sama dengan 3. X1 ditambah 2 X2. Untuk X2 yang tadi kita dapatkan hasil negatif 4. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Kemudian 3 dikali X3. X3 tadi kita dapatkan hasil min 3. Min 3 dikalikan dengan min 3 sama dengan positif 9. Kemudian X1 dikurang 8 ditambah 9 sama dengan 3. Ini sama seperti sebelumnya, kita pindahkan ruas, didapat hasil X1 sama dengan 2. Jadi, untuk unsur X3, dapat hasil min 3, X2 didapatkan nilai min 4, kemudian X1 didapatkan hasil 2. Kemudian kita balikkan ke soal sebelumnya untuk pengecekan hasil, yaitu X1 ditambah 2 X2 dikurang 3 X3 sama dengan 3. 2 X1 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan 11. Kemudian baris ketiga 3 X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 sama dengan negatif 5. Kemudian kita masukkan untuk X1-nya didapatkan hasil 2. Kemudian 2 X2, 2 dikali X2-nya kita dapat hasil negatif 4. Lanjut dikurang 3 X3, 3 dikalikan X3-nya kita dapatkan hasil negatif 3. 2 ditambah negatif 8 yaitu negatif 6 min 3 dikalikan dengan min 3 sama dengan plus 9. Kemudian dapatkan hasil 3. Berarti persamaan yang pertama ini sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. 2 dikali X1 kita dapat hasil 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang
Negatif 4, negatif ketemu negatif jadi positif. Plus 8 dikurang min 3. Berarti min ketemu min jadi positif. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian lanjut ke persamaan yang ketiga. 3x1 kita masukkan x1-nya sama dengan 2. 3 dikali 2 6. Kemudian 2x2. Untuk x2-nya kita dapatkan hasil negatif 4. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Kemudian dari x3 dapat hasil negatif 3. Lanjut kita lanjutkan ke kalkulasinya. 3 dikali 2 6 ditambah min 8 berarti min 2 positif min 3. Kemudian dapat hasil negatif 5. Baiklah, sekian dari pemaparan video dari kalkulus 4 dari saya. Atas kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.